kata yang sering saya dengar yang gatal di kuping itu kalau ada orang yang bilang budak korporat gitu. Itu kan kayak dia sendiri yang mendudukkan dirinya sebagai budak korporat gitu loh. Idealnya ketika bekerja, Ya, apa yang seharusnya kita cari? good. Nah, ini mungkin juga kalau boleh saya kaitkan dengan situasi definisi karir nih, Ror. Oke. Kan ada yang bilang, aduh karir gue mentok nih. Definisi karir yang lebih jauh lagi adalah seberapa jauh ada kenaikan level of expertise dalam hidup kita. Bisa jadi posisi tetap sama job title-nya dia, tapi dari masa ke masa, dia kemudian ngerasa gue jadi lebih ahli nih. Bisa nggak sih kita menjadi karyawan, kita menjadi profesional, tapi tetap sukses, kaya, dan be the best version of ourselves? Mau dimanapun, mau dia punya usaha, mau kemudian dia di perusahaan, ya kalau dia nggak jadi the best versionnya, dia juga akan sukses. Mindsetnya orang seringkali hanya mengkaitkan do more dengan have more. Banyak karyawan yang merasa tertinggal. Ya, Bagus kalau misalnya mereka menyadari Ya. bahwa aku tertinggal jika Ya. dibandingkan dengan teman-temanku Ya. dikala usiaku sudah tidak muda. ya, Bagaimana untuk mengejar ketertinggalan itu jika kita juga berkejaran dengan waktu, Ya. usia, dan mungkin insecurity dari dalam? nggak semua harus bisa kita kuasai dan nggak semua harus kita yang mengerjakan. Hai guys, gue sadar bahwa banyak dari viewers channel ini belum subscribe. So please hit that subscribe button. Ini bukan untuk gue, no, tapi untuk bantu channel ini biar tetap ada, berkembang, dan terus menghasilkan konten yang inspiratif, aplikatif, dan helpful. Gue sadar banget lo adalah bagian dari sejarah channel ini bisa sampai sekarang. Jadi yuk kita bareng-bareng belajar dan tumbuh bareng channel ini. So please hit that subscribe button. Thank you. Podcast ini penting banget buat lo yang selama ini masih ragu, emang bisa ya jadi karyawan, jadi profesional, sukses dan kaya. Dan be the best version of yourself. Karena selama ini kita selalu ada di dikotomi bahwa kalau mau kaya jadi pengusaha, kalau mau kaya jadi business owner gitu. Tapi di podcast episode kali ini gue pengen ngebuktiin bahwa menjadi profesional pun, menjadi karyawan pun, kita tetap bisa sukses, kita tetap bisa kaya, dan kita tetap bisa jadi the best version of ourselves. Gue akan ngobrol dengan seorang discussion partner, seorang yang sudah lama banget gue kenal sejak tahun 2008-2009. He is very inspiring. Dan juga founder Daily Meaning, Mas Alexander Sriwiono. Mas Alex, apa kabar? Baik, Rory. Thank you so much and welcome to Room for Improvement, Mas. Sekarang kita ngobrolnya pakai topik-topik ya. Iya. Biasanya kan ngalir kan. Biasanya ngalir, celana pendek, ngopi gitu kan, Mas. Oh my God. Gimana kabarnya, sehat? Sehat dong, kan banyak hal yang harus dilakukan. Sehat itu jadi aset utamanya. Yes. Ini kalau misalnya teman-teman dulu sering dengerin Cosmopolitan FM dan baca majalah Cosmopolitan dan juga majalah gaya hidup yang lain, nama Alexander Sriwiono sangat kita kenal gitu. Dan bahkan sekarang dengan menjadi founder Daily Meaning, beliau juga menjadi HR, Human Capital Guru, dan juga konsultan. Aku pengen tanya lagi tadi menyambung apa yang aku sampaikan di awal, Mas. Bisa nggak sih kita menjadi karyawan, kita menjadi profesional, tapi tetap sukses, kaya, dan be the best version of ourselves? Kunci utamanya statementnya Rory yang be the best version itu. Mau dimanapun, mau dia punya usaha, mau kemudian dia di perusahaan, ya kalau dia nggak jadi the best versionnya, dia juga akan sukses. Jadi sebenarnya kan bukan masalah dia ada di mana, tetapi sudahkah dia menjadi the best version tersebut. Dan nanti kan pasti kaitannya dengan mindset ya. Makanya buat saya kata yang sering saya dengar yang gatal di kuping itu kalau ada orang yang bilang budak korporat gitu, gitu. Itu kan kayak dia sendiri yang mendudukkan dirinya sebagai budak korporat gitu loh. Dia sendiri. Atau orang lain melihat, lu budak korporat lu. Padahal seberapa jauh dia melihat posisinya walaupun tidak di korporat, ternyata juga masih belum menjadi the owner dari hidupnya dia. Gitu ya, nggak sukses juga. Dan ternyata budak korporat ini lebih pada stempel. Karena dengan di korporasi, sebenarnya orang-orang juga bisa berkontribusi bagi masyarakat, bisa menjadi best version of themselves. Nah, tapi aku yang pengen
tanyakan Mas, best version of ourselves. Ya. Itu menurut Mas Alex maknanya kayak gimana sih? Good. Best version itu harus dikaitkan dengan pertanyaan paling sederhana. What matters most untuk diri kita di setiap tahapan hidup kita? Yang penting tuh apa gitu? Yang kita pentingkan tuh apa di fase yang sekarang gitu? Kalau kemudian kita juga nggak clear dengan itu, lah gimana kita bisa punya parameter? Ini gue sudah the best versionnya diri gue belum ya gitu. Jadi tunggu, ini yang penting buat saya sekarang apa? Oh, saya lagi mau untuk explore dari minat saya gitu. Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Oke, kalau seperti itu kriteria best versionnya apa? Oke. Cukupkah hanya explore atau explore plus sampai kemudian be beneficial for others gitu. Itunya yang juga harus clear gitu. Makanya juga nanti kalau di corporate terkait sama karir gitu, itu juga bisa menjadi pertanyaan penting tuh, gitu. What matters most gitu. Oke. Tapi banyak orang juga kerja Ya. mati-matian Ya. seperti apapun Mas. Dia nggak tahu apa yang dia cari sebenarnya. Ya, Orang bekerja rata-rata mencari yang penting gue dapat duit, Ya. yang penting gue bisa ngidupin diri gue sendiri Ya. dan mungkin orang tua as a sandwich Ya. generation. Idealnya ketika bekerja, ya. apa yang seharusnya kita cari? Good. Nah, ini mungkin juga kalau boleh saya kaitkan dengan situasi definisi karir nih, Ror. Oke. Kan ada yang bilang, aduh karir gue mentok nih gitu. Ya, ya. Ya kan? Definisi karir tahun 70-an itu adalah kenaikan jenjang jabatan yang disertai dengan progres dari salary yang didapatkan. Itu definisi tahun 70-an. Udah Baik. kuno banget ya. Bayangin bahwa definisi itu diaplikasikan buat zaman sekarang, organisasi banyak yang semakin flat. Tuh. Oke. Kemudian kalau karir hanya dengan kenaikan jenjang jabatan, gue lebih tinggi sekarang dari asmen jadi manajer, orang pasti akan frustrasi. Sehingga definisi karir yang lebih jauh lagi adalah seberapa jauh ada kenaikan level of expertise dalam hidup kita. Itu yang sekarang seharusnya sekarang. kayak begitu. Kenaikan Level of expertise. Oke. Bisa jadi posisi tetap sama job title-nya dia. Tapi dari masa ke masa, dia kemudian ngerasa gue jadi lebih ahli nih, gue lebih expert nih gitu. Itu yang sebetulnya membuat orang tidak terjebak pada frustrasi, gue mentok karirnya. Tunggu dulu, karir lu samakan dengan apa? Posisi. Ya nggak heran lu frustrasi. Oke. Gitu. That's a very interesting mindset. Berarti karir mentok itu seharusnya karir diartikan sebagai kenaikan expertise, bukan kenaikan posisi semata. Ya. Nah, ini juga kalau bikin supaya orang nggak frustrasi itu, Ror. Bayangin bahwa kalau yang dia kejar hanya sekedar duitnya, posisinya. Padahal buat saya tuh prinsipnya gini. Lakukan seoptimal mungkin yang kayak tadi obrolan kita di awal, be the best version itu. Doing more. Lakukan lebih lagi, explore yourself. Terus kalau di company orang kadang-kadang bilang gini, kalau gue ngelakukan lebih gini, gue dapatnya apa? Mindsetnya orang seringkali hanya mengkaitkan do more dengan have more. Ya, atau get more. Yes, dengan gue lakukan ini, gue dapatnya apa? Padahal yang seringkali dilupakan orang yang di tengah ini, saat kita doing more, kita being more. Kita menjadi lebih. Kita menjadi lebih expert dalam hal ini. Profil kita lebih kuatnya di sini. Ya, kemudian karakter kita lebih digemblengnya di sini. Being more adalah sesuatu yang reward instant dibandingin having more. Having more itu yang biasanya dikasih sama eksternal, sama company. Oke, gue naikin jabatan lo. Oke, gaji lo gue tambah. That's the having more. Jadi makanya supaya nggak frustrated dalam karir, fokusnya soalnya doing more, being more. Kalau kita ada di tempat yang benar, having more dengan sendiri kita dapatkan. Itu sih sebenarnya, Ror. Dengan sendirinya kita dapatkan dengan being more itu ya, Mas. Yes. Oke, menarik banget. Sekarang aku akan tanya soal Mas tadi berbicara dari sisi, oke, kalau misalnya kita melakukan lebih, kita akan menjadi lebih. Tapi kadang-kadang, Mas, dengan melakukan lebih, kita akan menjadi burnout. Ya. Dan
ada juga nih perusahaan yang berpikir bahwa oh dia bisa melakukan lebih dan selesai. Ya. Gue tambahin aja terus, gue enslave aja terus. Ya. Bagaimana memastikan bahwa okay, I'm willing to do more Ya. for being more Ya. without being used, Ya. without being enslaved Ya. by Ya. my employers. Ya, ini yang kita bilang bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan dia sebagai manusia, tetapi berada dalam sebuah sistem dan ekosistem tersebut, yaitu the company. Kitanya sangat ingin berkembang. Kitanya punya niat baik untuk doing more. Tetapi kalau ada di tempat yang sistemnya nggak ada, nggak jelas, kemungkinan untuk being used ya akan terjadi. Oke. Jadi yang paling gampang adalah tentunya clarity. Setiap orang perannya apa, tanggung jawabnya ada di mana. Minimal ada kejelasan itu yang membuat bahwa kita juga ada kisi-kisinya sih, Ror. Gitu. Jadi ya juga jangan naif. Doing more, being more, tetapi tanpa melihat kejelasan itu. Kalau misalnya memang nggak jelas, perjelas, tanyakan. Sebetulnya yang menjadi area of responsibility dan accountability saya apa? Yang paling ditargetkan dari saya apa? Sehingga kita pun jadi tahu, kalau saya melakukannya seperti ini akan meet the expectation. Kalau saya lakukannya lebih banyak daripada itu, berarti memang sudah lebih jauh lagi daripada yang sekedar ditargetkan atau dikisi-kisikan untuk kita. Oke. Kejelasan itu yang membuat jadi lebih sama-sama enak. Jadi biar kita Gitu. nggak kerja tanpa SOW dan Exactly. biar kita juga nggak burn out. Yes. Oke. Ini menarik banget karena berarti kalau kita merasa karir kita mentok, yang harus kita evaluasi adalah sebenarnya ekspektasi kita. Bukan ekspektasi pada posisi, tapi ekspektasi pada apa yang kita bisa dapatkan, pelajari, dan expertise kita nambah apa. Yes. Kita being more dalam sisi apa. Ya. Tapi tadi Mas juga bilang bahwa kita juga harus memperjelas SOW, scope of work, biar nggak Ya. burn out. Ya. Tapi kemudian muncul pertanyaan di benakku, gimana caranya kita memaksimalkan potensi kita tanpa burn out, Mas? Siap. Currency-nya orang kerja itu apa sih? Mata uangnya. Mata uang orang kerja buat saya adalah energi. Jadi kalau kita bisa manage energi itu, Ror, burnout-nya lebih bisa kita coba atur, ya jangan sampai terjadi gitu. Dan energi itu sebetulnya ada 4. Saya selalu pakai istilahnya BEMS, Body, Emotion, Mind, Spirit. Oke. Oke. Body, emotion, mind, spirit. Orang kerja pasti juga ada physical energi yang kemudian dia keluarkan. Oke. Tapi kalau hanya kerja bilang gila gue capek banget nih badan gue gitu. Berarti yang dia manage hanya 1 di antara 4 energi tersebut. Misalkan kalau meetingnya dia maraton, setiap meeting juga 1 jam gitu. Anggaplah kalau satu meeting menghabiskan atau mengambil 100 joule, satuan energi untuk energi yang dia yang pakai. keluar. Oke. 100 kali 3 udah 300. Itu hanya sekedar energi fisik. Tetapi energi kedua adalah energi emotion. Ada meeting yang cuman 10 menit, tapi rasanya itu kayak disudutkan, disepelekan, direndahkan, or even misalkan simply nggak jelas, nggak pakai agenda, salah-salahan gitu. Energi emotionnya mungkin kalau meeting 10 menit kita bilang 30 joule. Tapi energi emotionnya dengan situasi kayak gitu, Ror, bisa 200 joule tuh. Wow. 200 plus 30 udah 230. Oh, wow. Right? Yang seringkali orang lupa, kayaknya seakan-akan gue hanya menghabiskan 1 jam buat meeting, tapi yang dilupakan adalah the emotion yang hadir saat kita melakukan itu. That's a very accurate point. Karena selama ini kita hanya mikir waktu. Berapa yang kita habiskan. Yes. Ngelembur berapa jam yang kita habiskan. Tanpa kita melihat energi dari emosi yang kita habiskan. Ror, simply, pernah ngelembur nggak untuk sesuatu yang kamu sukai? Pernah, dan aku willing untuk melakukannya. Exactly. Senang. Sementara untuk hal yang kita ngerasa nggak rela melakukan, lu tambahin 10 menit aja itu rasanya udah dizolimin. Oke.
Oke. Ya kan? That's eye opener banget. Itu baru 2 energi loh, Ror. Body, emotion. Yang ketiga adalah mind. Seberapa kita bisa fokus pada apa yang penting. Urusan banyak nih sepanjang hari. Dari 12 urusan tersebut, prioritasin mana yang kemudian kritikal. Kalau enggak, kita berasa gini, seharian gue ngerjain sesuatu yang nggak penting, itu lebih capek lagi. Ya. Itu udah 3 tuh, body, emotion, mind. Terakhir adalah spirit, the reason behind kita melakukan sesuatu, gitu. Semakin kita dapetin reasonnya, semakin bahwa energi itu tidak terasa terambil. Jadi buat saya, yuk coba kita kuantifikasi hal-hal itu sehingga untuk kita bilang, kenapa ya gue cepat banget burn out untuk hal ini. Padahal ini hanya menghabiskan let's say 2 hari, tapi kayak digebukin orang sekampung. Karena nggak jelas instructionnya. Karena kolaborasinya nggak nyenengin. Karena lu juga melakukan ini tanpa reason yang jelas kenapa lu harus lakuin. Burnoutnya nggak usah nunggu sebulan, Ror. 2 hari aja lu udah rasanya gila, mampus, nggak enak banget kerja kayak gini. Oke. Artinya kalau misalnya BEMS tadi, Ya, negatif. kelar. Dan kembali ke pertanyaan tadi, gimana caranya lo bisa maximize your potential tanpa burnout? Berarti ketika BEM 4 ini udah lampu merah, berarti tempat itu bukan untuk kita, Mas. Kita sebaiknya resign dari tempat itu, atau gimana? Saya selalu bicara atau melihat situasi sebagai shared responsibility. Tempat itu bisa saja salah, tetapi responsibility-nya di kita juga ada, karena kita membiarkan diri kita jadi korban di situ. Paling sederhana, nggak usah soal project dulu, Ror. Dapat undangan meeting. Diharapkan kehadirannya untuk datang di meeting tanggal sekian, jam sekian, titik. Saya nggak akan mau datang dulu sebelum saya clarify agendanya opo. Karena banyak orang tiba-tiba datang ke meeting yang nggak jelas, terus juga gini, harusnya nggak usah gue nih yang datang. Meeting ini nggak jelas nih, udah capek duluan. Jadi kalau kemudian anggaplah tempat itu kacau, orangnya juga nggak clear caranya dia collaborate sama kita, dan kita tidak aware dan membiarkan diri kita tidak memanage BEMS-nya, ya kita juga jadi korban dari situasi itu dan mengorbankan diri sendiri. Jadi makanya yang BEMS itu, ini seru banget kalau bisa dibahas. Contohnya sederhana gini, untuk ngerjain ini, supaya gue nggak capek secara fisik, gue ngerjainnya gimana ya? Rory makhluk pagi, makhluk malam. Pagi. Berarti hal-hal yang butuh konsentrasi, supaya nggak nyapein, lakuin pagi. Betul. Itu contoh managing yang bodinya. Emotion. Yang gue sukai dari situasi ini apa? Kalau memang nggak ada, coba cari sesuatu yang oke lah, yang ini masih bisa gue nikmati. Gitu. Mind, tunggu, kok ini nggak jelas ya urgency, important, priority-nya, perjelas dong, gitu. Jadi kita nggak langsung menyalahkan kerjaannya, tempatnya, dan seterusnya, tetapi pertanyakan apakah kita sudah do something dulu nggak terkait dengan hal ini. Because we are the owner of our life and ourselves. S-nya, spirit? Spirit selalu nanya ini gue kerjain tujuannya untuk apa ya? Gitu. Nih curcol nih, Ror. Minggu lalu ada project yang udah partnernya nggak nyenengin gitu, instruction yang nggak jelas, semena-mena. Kalau duitnya hanya gede, Mas. Kalau hanya dilihat dari duitnya gede, gue pertanyaan nih, cukupkah itu memberikan energi emotion yang membuat saya mau melakukannya? Gitu. Ternyata gini, dapat duit tapi projectnya panjang 3 bulan nggak nyenengin, mampus gue. Mendingan ngerjain sesuatu yang lebih menyenangkan dan gue masih punya energi untuk melakukan hal lainnya lagi dengan lebih optimal. Yang kalau dihitung-hitung bisa jadi yang didapatkan bisa lebih banyak loh, dibandingin kita dapetin satu yang gede tapi kemudian nguras energi kita dan kita udah nggak punya tenaga buat ngerjain yang lainnya. Wow, menarik banget Mas Alex. Anyway, soal burnout dan workaholic, sekarang kita mengglorifikasi yang namanya hustle culture. Kalau nggak lembur, nggak produktif, not working hard enough. Kalau ada waktu luang, berarti kita harus bertanya-tanya apakah kita seambisius yang kita pengenkan atau enggak gitu. Gimana caranya sebenarnya kerja keras
bener-bener yang kita maximize our Yeah. potential dengan terjebak dalam situasi workaholic yang sampai burnout. Siap. Ini ada dua nih yang pingin saya bahas nih, Ror. Satu soal workaholicnya itu, yang kedua adalah si hustle culture. Buat saya yang paling gampang dulu workaholic, orang yang workaholic yang sebenarnya adalah kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia gelisah. Gitu. Itu untuk memperjelas bahwa yang dilakukan ini apakah memang kita doyan kerja dan kerja secara optimal, atau memang bahwa kalau kita nggak kerja kita gelisah karena misalkan dia nggak punya kehidupan yang lainnya di luar dari kerjaan itu. Gitu. That's the workaholic yang sebenarnya. Tapi itu positif atau negatif? Kalau yang bahwa sampai dia gelisah kalau dia nggak kerja, Nggak ngapa-ngapain. itu sudah negatif. Oh, itu sudah negatif. Dan negatif. Berarti dia yang membuat dirinya terperangkap dalam situasi kerja yang tak berujung itu. Selama ini aku merasa seperti itu dan aku merasa bangga, Mas. Berarti aku salah dong. Kalau aku nggak ngapa-ngapain, Mas Alex, aku gelisah cari sesuatu yang bisa aku kerjain. But knowing you have a wonderful life, Wonderful life, amin. banyak kemudian hal-hal yang bermanfaat yang sebetulnya kalau nggak kerja juga nggak apa-apa sebetulnya. Kamu nggak gelisah, cuman bisa jadi dirimu adalah tipe yang high achiever, senang untuk melakukan sesuatu yang dengan optimal. Tapi kalau toh misalkan liburan, you still can enjoy it, right? Kadang-kadang liburan plus kerja. Mungkin di fasenya ya. Nah, cuman balik lagi mungkin ada kaitannya sama hustle culture. Oke, hustle culture tadi Rory bilangnya apa? Kalau kemudian dia Nggak lembur berarti nggak ambisius. Ya. Kalau ada waktu luang, Ya. dia ngerasa dia nggak produktif. Siap. Hustle culture itu bisa dipengaruhi oleh dua. Satu oleh dirinya sendiri yang meng-create hustle culture, atau yang kedua di organisasi tersebut, di tempat kerja dia, ya, yang dianggap lazim adalah hal seperti itu. Sekarang kita coba bahas, Ror. Hustle culture itu buat saya ada 3 yang membuat hustle culture bisa terjadi. Ini masuk ke lapisan demi lapisan nih. Yang pertama adalah significance. Bahwa dia tidak merasa berarti kalau dia tidak bekerja sekeras itu. Ya. Keberadaannya berasa kayak lebih nggak ada artinya. That's the first thing, significance. Yang kedua adalah security. Kalau dia nggak kerja sekeras itu, dia ngerasa insecure, bahaya nih posisinya. Yang ketiga, apakah ini mungkin yang terkait dengan apa yang kamu curcolkan tadi, identity. The way I see myself adalah gue senang melihat diri gue bisa bekerja se-all out ini. That's identity. Yang buat saya sih nggak masalah itu. The way I see myself adalah bahwa I can also having a work-life integration. Saat kemudian lagi liburan, saat lagi ada kesempatan dikit, gue ngecek kerjaan, fine kok gitu. That's a work-life integration. That's your identity. Cuman yang bisa menjadi hati-hati adalah negatif yang soal significance dan security tadi. Kalau dirinya sendiri ngerasa, duh gue nggak berarti kalau nggak kerja sekeras ini, dan itu diperkuat dengan tempat dia kerja, bahwa yang ngelembur adalah yang juara, ya wis, kelar. Berarti memang tempat itu sangat menggarisbawahi bahwa hustle culture adalah the best one. Oke. Kalau saya boleh sharing apa adanya, itu saya lakukan twisted terbalik di Daily Meaning. Tempat saya bersama tim teman-teman Daily Meaning jadi discussion partner. Justru kalau ada anak yang mengerjakan sesuatu di luar jam kerja, saya tanyain, kamu lagi ngapain? Ini se-urgent apa? Kenapa sampai harus ngelembur? Saya akan mendapatkan sense apakah memang situasinya overload atau bahwa dia tidak bisa manage kerjanya dengan baik. Karena yang saya glorifikasi justru adalah kerjaan keren, tapi kamu menggunakan waktunya seminim mungkin. Kamu masih perlu pacaran, perlu fitness, perlu ngerawat keluarga. Jadi justru yang saya kondisikan, kalau ngelembur itu ada 2 hal. Either kemudian overload,
atau bahwa kamunya ada skill yang belum dikuasai dan kamu belum bisa manage waktumu. Wow. How can I help you? Wow. Gitu, karena buat saya lebih bukan yang dicari adalah result yang dihasilkan lewat effort gede. Ror, ini satu fakta menarik. Ada 1 tahun yang kemudian saya punya data lemburannya anak-anak, Ror. Konsultan rata-rata sehari bisa kerja ngelembur minimal 2 jam. Seminggu 3 hari udah 6 jam. Seminggu kalikan 4 sudah berapa gitu. Ada anak waktu itu, ya kita sebutlah namanya siapa. Dalam 1 tahun, coba total ngelemburnya ada berapa, Ror? Tebak aja berapa ratus jam. Kalau sebulan saja misalkan sudah let's say 24 jam. Kali 12 sudah berapa? Anggaplah 150 kali berapa lagi dan seterusnya. Coba tebak di daily meaning lemburan terbanyak berapa? 100? 8 jam. Oh, dalam 1 tahun? Yes. Oh, wow. Dalam 1 tahun jumlah lemburan hanya 8 jam. Dan bahwa performance-nya dia sangat bagus, dia sangat menikmati hidupnya, dan dia saya jadikan role model. Ini loh. Tunggu Mas, how so? Kadang-kadang kalau misalnya apalagi konsultan ya, daily meaning adalah konsultansi. Aku dulu juga pernah kerja di konsultan PR, konsultan komunikasi. Lembur itu sebagai suatu hal yang lumrah. Jadi kita pulang jam 7 malam, terus gym, nanti ini terus aku balik lagi. Terus balik lagi nanti sampai rumah, sampai apartemen itu bisa jam 9:30. Nanti istirahat bentar. Jam 10 sampai jam 12 lembur. Itu hal yang biasa dan menurutku, oh ya oke, aku kerja di konsultan, aku handle multiple clients, ya memang begini. Ini justru malah kebalikannya. How so? Yang balik tadi itu, managing BEMS. Anggaplah misalkan ada klien yang belum adalah minta meetingnya offline. Terus saya bilang gini, harus banget ya meeting offline di kali pertama. Ini kalau ada klien yang dengar, jadi saya juga nggak masalah. Karena buat saya, mendingan dibandingkan kita sama-sama menghabiskan waktu di perjalanan dan seterusnya, meeting 1 jam dan seterusnya, saya dengarkan apa yang Anda butuhkan. Let's say I give you like 2 hours. Jadi daripada saya 1 jam di jalan, 1 jam ketemu Anda, mendingan I give you 2 hours. Dan sesudah itu, saya akan garap concernmu untuk datang meeting, pertemuan, dengan hasil yang lebih tajam. Supaya nggak back and forth. That's a good idea actually. Terus kemudian misalkan kita jangan mau hanya sekedar disuruh klien ABC, saya respect klien. Tapi office manager saya lebih keren lagi, tau nggak Pak Ror? Nggak hanya reaktif menuhin permintaan klien untuk meeting sana meeting sini. Office manager saya juga akan bisa menentukan bahwa hari ini saya jadwalnya banyakkan di Sudirman. Dia aturin di situ, klien lain yang tiba-tiba Pulau Gadung, dia pindahin hari lain, Ror. Daripada gue Sudirman, Pulau Gadung, Sudirman. Mati gue. Nah, itu kan body energi. Di manage. Jadi bahwa itu semua hasil culture juga relate dengan bagaimana kita bisa manage BEMS energi. Terus kalau misalnya ada klien yang boleh nggak misalnya EOD, end of day, atau EOB, end of business day, besok gitu, minta permintaan pekerjaan langsung dadakan, harus besok harus jadi. Simply I say, untuk hasil yang terbaik, kita baru bisa delivernya 2 minggu from now. Dan kalau memang itu sebagai seleksi alam, Ror, kan kita mau juga manage emotion energy. Kalau kemudian hanya sekedar ngikutin kayak gitu, dan kemudian kita nggak menikmati, cuman dibalik itu tau nggak apa, Ror? Ya kita juga harus confident sama quality kita. Betul. Kalau bukan seorang Alexander Sirviono nggak akan mungkin bisa. Kita hanya bisa 2 minggu dari sekarang. Oke. Makanya buat kami itu prinsipnya be credible as professional and happy as human being, itu penting. Sehingga kalau nggak keren, lu juga nggak akan bisa nikmatin hidup. Gitu. Dan sebaliknya, dengan lu keren, lu jadi happy. Dengan happy, lu juga bisa keren gitu. Aku muncul dengan satu kesimpulan bahwa ternyata hustle culture itu kalau misalnya itu dari diri kita sendiri, ya kita harus evaluate ourselves. Cuman kalau itu muncul dari diri kita plus tempat kerja, atau hanya tempat kerja aja, then we have to evaluate tempat kerja kita ini, pekerjaan kita ini gitu. Dan belajar dari apa yang Mas Alex bilang tadi, ternyata untuk mendapatkan hasil maksimal, nggak harus kok kita ngelembur-ngelembur dan mengorbankan kehidupan kita. Kita punya banyak kehidupan, aspek-aspek kehidupan gitu. Jangan sampai kemudian mampus yang di kehidupan yang sini,
kena ke kehidupan yang lain juga gitu. betul. Bayangin bahwa untuk bisa dengan jadwal sepadat itu, lu juga harus sehat dan olahraga gitu. Ya. Terus pada saat juga lagi project banyak dan seterusnya, bayangin lu ada energi dari orang-orang yang dikasihi. Gitu. Itu semua saling nyatu satu sama lain gitu. Jadi buat saya nggak bisa gitu hanya gaspol di satu area dan ngorbankan yang lainnya. Kita kadang-kadang dipaksa untuk positif, Mas, Ya. di jenis pekerjaan atau Ya. suasana kerja dalam dengan vibes apapun Yes. gitu. Menurut Mas, gimana ketika sebenarnya ini tempat kerja toksik, Ya. tapi kita harus positif Ya, untuk biar pekerjaan bisa tetap keep going? good. Supaya kita nggak terjebak dalam toxic positivity Yes. juga gitu. Kita bisa jadi nipu orang lain, bisa nipu orang lain, tapi satu yang saya yakini kita nggak bisa nipu diri sendiri. Tuh. Jadi toxic positivity, saya mempertanyakan kalau ada orang yang dengan gampang bilang, oh nggak apa-apa nih, aman, I'm fine, dan seterusnya. Seberapa dia memang nggak aware dan nipu diri sendiri, gitu, atau gimana gitu. Jadi kunci supaya nggak terjadi toxic positivity sih menurut saya, lu harus jujur sama diri lu sendiri. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau situasi ini susah, bilang susah. Tapi jangan pakai drama. Kalau drama kan jadinya yang lebih toxic, yang negatifnya gitu. So buat saya lebih healthy acceptance. Titik tengahnya dari toxic positivity kan sebetulnya adalah lebih healthy acceptance. Guys, situasi ini nggak mudah. Guys, ini memang melelahkan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah buat saya itu lebih manusiawi ya gitu. Healthy acceptance tersebut. Healthy acceptance. Iya, Oke. iya. Jadi tidak harus memaksakan sesuatu harus positif. Kalau misalnya kita marah, sedih dalam pekerjaan misalnya, Ya. should we express it atau gimana? Dalam batas tertentu dan di level tertentu. Saya kemarin baru baca artikel di Harvard Business Review. Semakin tinggi posisi kita, katanya jangan membawa diri kita sebagai the whole, sebagai keseluruhan ditumpahin ke sana. Gitu. Itu akan juga lebih membuat kita lebih canggung di posisi kita. In a way saya setuju. Pada saat kita marah gitu, semakin tinggi posisi kita, cara marah kita dan apa yang kita ekspresikan kan kita filter. Ya. Kalau masih sebagai individual kontributor, sebagai tim, kesel ya kesel aja. Tapi pada saat udah jadi leader kan beda gitu. Nah, saya ada satu term, toxic positivity, kalau mau kita ubah menjadi positive vulnerability, itu keren. Jadi positive vulnerability adalah bahwa sebagai leader profesional kita boleh loh vulnerable, being vulnerable, rentan. Tapi harus dalam konteks positif. Contohnya gini, Ror, gue capek banget, gue hanya punya waktu setengah jam untuk kita ngobrol di podcast lo. Gue bilang gue capek dan gue hanya punya setengah jam. Tapi dengan saya being vulnerable, nyampaikan apa adanya ke Rory, Rory akan bilang, oke mas, kalau gitu kita bikin efisien ya mas. Yes. Gitu. Yes. Seperti kalau kita ngomong kepada tim kita, guys, pikiran gue lagi banyak nih. Tim juga akan step up. Untuk ngurangin pikiran bapaknya, dia harus ngapain? Gitu. Nah, ini juga ada penelitian yang menarik yang saya baca di antara situasi leader dengan timnya, ternyata tim sekarang juga lebih appreciate leader yang menampilkan sisi human-nya. Betul. Bukan sisi yang dia superhero-nya. Gitu. Sehingga kalau misalnya leader gue capek, gue akan bantu dia supaya lebih gak kecapean. Kalau dia lagi bingung, gue akan kemudian backup juga supaya dia lebih clear. Justru dengan vulnerable yang disampaikan leadernya, timnya juga akan bisa lebih strong. Oke. Gitu. Itu buat saya menarik sih. Tapi juga ya jangan sampai dikit-dikit, guys gue capek nih, guys gue bingung nih. Rengek. Terus orang bilang, ya maaf kan lu leadernya. Iya. Oke. Gitu sih, Ron. Oke. Mas Alex, apa sebenarnya indikator kita berkembang di tempat kerja, Mas? Siap. Indikator berkembang, kalau mau dikaitkan obrolan kita sebelumnya, itu terkait dengan what matters most.
Pernah nih ada kasus yang saya tahu, teman resign, dan kemudian dia pindah ke kerjaan yang gajinya lebih kecil. Yang di mata semua orang bilang, kok lu pindah ke gaji yang lebih kecil? Terus dia bilang, di tahapan hidup gue yang sekarang, anak gue ini masih balita. Jadi yang penting buat gue adalah bisa fokus di pekerjaan sambil gue manage urusan rumah. Jadi gue nyari kerjaan yang lokasi kantornya dekat. I see. Kalau toh itu gajinya lebih kecil, yang sekarang gue pentingin adalah gue bisa pulang ke rumah, ngasuh anak, nggak kepikiran juga, dan juga pada saat di kerjaan, sewaktu-waktu gue harus ke rumah dan kerjaan gue memungkinkan, itu menjadi fase berkembangnya gue di tahapan gue yang sekarang. Itu buat saya keren. Orang yang tahu apa yang dia pentingkan di tahapan itu dan bukan pakai pakem umum, gitu. Ror, boleh sharing sesuatu yang pribadi nggak? Ini Boleh jarang aku buka. Boleh banget. 2005, sekitar bulan Maret, April, itu saya lagi menyelesaikan tesis S2 dan kemudian terima tawaran untuk lanjut S3 doktoral di Inggris. Jadi tetap di London dan saat yang samaan juga ada tawaran kerjaan di Madrid, kantor konsultan. Lagi mikir nih Ror, stay di London, Madrid, London, Madrid. Terus kakak telepon, bilang, mami sakit. Saya telepon ibu, Mam, ikut yuk ke London atau ke Madrid. Saya pikir gampang nih, keputusan London atau Madrid tergantung ibu saya mau yang mana. Ibu bilang, enggak kamu aja, mami baik-baik aja. Terserah Alex mau yang kemana gitu. Beliau menunjukkan bahwa beliau sehat, padahal enggak. Keputusan buat saya gampang. Sesudah selesai S2, saya balik ke Jakarta. Semua teman bego-begoin. Kapan lagi lu dapat beasiswa doktoral di Inggris? Kapan lagi lu mimpin kantor konsultan di Madrid? Semua teman bego-begoin. Terus saya bilang, orang tua bukan pilihan. Dan kalau itu penting, dan saya lakukan, saya tahu betul what matters most. Saya pulang 2005. Ibu akhirnya meninggal 2018. 2005 ke 2018 berapa lama tuh Ror? 13 tahun. 13 tahun. Saya dikasih 13 tahun menemani ibu saya hingga beliau berpulang. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Di titik sekarang, saya belum doktoral. Saya pernah mentargetkan doktor di usia 40. Sekarang belum. Terus saya gagal. Saya mentargetkan karir internasional, mimpin kantor konsultan di luar, yang pada waktu itu adalah Madrid. Nggak terjadi. Terus saya gagal. No. Buat saya, dampingi ibu saya, itu adalah indikator saya berhasil sebagai anak yang juga menjalani kerjaan sebaik-baiknya. Daily meaning belum ada, Ror, saat itu, Ror. Saya pulang, saya jalanin kerjaan, tawaran program TV, radio, berdatangan, daily meaning saya dirikan, yang sebelumnya tidak saya rencanakan. Jadi kalau sudah seperti itu, indikator keberhasilan karir apa, Ror? Tiap orang yang harus bisa mendefinisikan. Di mata orang lain, mungkin saya gagal. Belum doktoral, nolak kerjaan sekeren itu, gitu. Buat saya tidak gagal. Karena betul-betul bahagia bisa dampingin ibu saya hingga beliau berpulang.
So knowing what matters most in our life is very critical. Yeah. Thank you untuk boleh sharing ini. Thank you so much for being vulnerable dan sharing Thank you. your experience, invaluable experience, Mas Alex. Dan aku yakin everything happens for a reason. Boleh kita kasih tisu dulu. Ada duit nggak, Mbak? Adanya daun, Mas. Di belakang adanya daun. Tapi dari aku tadi bilang everything happens for a reason, dan Mas Alex memilih untuk pulang dan membersamai ibu sampai dengan 13 tahun. Kalau misalnya Mas nggak melakukan itu, nggak akan muncul Daily Meaning. Yeah. Nggak akan muncul seorang Alexander Silviono yang berkontribusi bagi banyak banget profesional di Indonesia, pemimpin-pemimpin di Indonesia, yang akhirnya gara-gara mendengar Mas, gara-gara mengikuti saran Mas, mereka menjadi pemimpin dan perusahaan yang lebih baik, Mas. So, Mudah-mudahan. itu sukses yang jauh lebih manis dan jauh lebih besar daripada Mas sukses untuk diri sendiri, Yeah. S3 di Inggris, Yeah. atau memimpin perusahaan konsultan di Madrid. dibanding sukses untuk diri sendiri dan banyak orang lain sekitar. Thank you, Ror. Dan aku melihat sekarang suksesmu tidak hanya sendiri, tapi untuk banyak orang. Kamu menularkan sukses itu ke banyak orang. Karena bahagia itu nggak bisa kita tipu, Ror. Gitu. Kalau kita bahagia ya bahagia, enggak ya enggak. Gitu. Makanya yang pada diri sendiri tanyain yang bikin lu bahagia apa sih? Ya udah kejar gitu. Kalau ada temanku yang dia bilang yang membuat aku bahagia dolar, Mas, tapi dia bohong sebenarnya. Dia bohong. Sementara bolehlah dolar ya, walaupun untuk 2 tahun yang tersiksa, tapi biarkan. Oke, kita sekarang akan membahas soal skill dan upskilling. Ayo. Banyak orang yang sekarang mempelajari satu skill, Ya. tapi skill itu akhirnya bisa tergantikan oleh teknologi, Mas. Ya. Orang belajar soal fotografi, orang belajar soal Ya. desain grafis, orang belajar soal editing sekarang Yes. digantikan oleh AI. AI. Dan AI makin lama makin canggih, Ya. mendisrupsi begitu banyak Ya. profesi. Ya. Gimana cara kita punya skill dan upskilling tapi tetap relevan, tetap future proof, Mas Alex? Yes. This is very interesting karena 2 tahun terakhir juga klien-klien tuh pada teriak-teriak hal yang sama ini. Kemudian karyawannya dimasukin kelas demi kelas untuk yang upskill ini dan seterusnya gitu. Cuman buat saya yang paling kritikal adalah kalau berlomba-lomba antara diri dengan teknologi gitu. Proses mempelajari sesuatu dengan bahwa itu kemudian dilakukan oleh teknologi lumayan jomplang banget loh, Ror. Kita mempelajari sesuatu cukup lama, tiba-tiba dengan teknologi bisa secepat itu. Iya. Ya kan? Jadi buat saya sebetulnya adalah gini, jangan bersaing dengan teknologi, berkawan dengan teknologi, tetapi bagaimana kita yang justru, saya nggak bilang bahwa kita jadi bosnya teknologi ya, itu kadang-kadang terlalu bahasanya tinggi, tetapi kita tidak kehilangan logiknya. Jadi buat saya yang paling kritikal adalah analytical thinking. Kita dengan AI, seberapa jauh kita bisa masukkan prompt, tapi prompt yang nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus. Hasil yang seperti apa yang kita dapatkan lewat AI, kalau kita pahami konteksnya, logiknya, buat saya tetap bahwa kita nggak akan kehilangan esensi diri kita. Jadi buat saya yang paling saya arahkan adalah bukan sekedar belajar skill dan technical skill tertentu, tetapi memahami konteksnya dengan kekuatan logisnya, itu yang kemudian menjadi kita justru bahwa bisa terbantu dengan teknologi. Bukan digantikan oleh teknologi. Justru kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu dan meringankan kerja kita. Yes. Ya. Mas, banyak karyawan yang merasa tertinggal. Ya. Bagus kalau misalnya mereka menyadari bahwa aku tertinggal jika dibandingkan dengan teman-temanku dikala usiaku sudah tidak muda. Bagaimana untuk mengejar ketertinggalan itu jika kita juga berkejaran dengan waktu, usia, dan mungkin insecurity dari dalam? Yes. Nggak semua harus bisa kita kuasai dan nggak semua harus kita yang mengerjakan. Gitu. Paling sederhana gini, Ror. Saya pun juga sedang men-stretch diri saya terkait sama AI. Oke. Saya ngitung, kalau saya belajar sendiri AI untuk fungsi ini, anggaplah editing, bikin video, ini apa dan seterusnya untuk konten, butuh waktu berapa lama, seberapa saya bagus mengerjakannya, dan seterusnya. Jujur, saya harus tahu, pakai managing BEMS lagi tadi, body, emotion, mind, spirit,
saya punya energi berapa banyak di antara yang harus saya kerjakan. Saya bisa fokusnya seperti apa dan seterusnya. Ternyata jalan keluar yang paling gampang adalah kolaborasi. Saya gandeng anak muda yang punya technical skill-nya, tapi dia tidak mendapatkan konteks logiknya dan business acumen-nya. Oke. Dan buat saya, menggandeng dia yang punya technical skill tersebut, yang saya perkuat dengan logik saya, menjadi formula yang powerful. Jadi saya harus tahu kelemahan saya harus tahu kekuatan saya, dengan situasi yang ada, gimana saya ngeramuknya. Oke. Gitu. Jadi kenali diri sendiri dulu ya, Iya. Mas? Dan bayangin kalau saya harus menguasai itu butuh waktu berapa lama, dengan saya gandeng anak, itu kemudian hasilnya bisa lebih cepat dan lebih powerful. Oh, wow. Jadi buat saya ya Blue Ocean strategi kah, berkolaborasi lah, Iya, iya. gitu. Jangan panik duluan, gitu. Itu sih. Kayak misalnya, saya selama ini kerja di digital sphere, Mas. Ya. Cuman nggak bisa desain grafis, Ya. nggak bisa editing video, nggak bisa Ya. apa dan lain sebagainya. Dan dulu pernah mau mencoba belajar, tapi saya melihat, damn, saya bukan di sini. Ya. Aku nggak ngerti gimana Ya. caranya ini, Ya. tapi I have to make it work. Ya. Dan akhirnya kolaborasi, Ya. kerjasama dengan teman, Yes. barter, Ya. atau freelance. Ya, ya. The ideas comes dari Rory, orang yang ngerjain dan seterusnya, gitu. Itu pun juga nggak masalah. Oke. Nggak semua harus kita yang ngerjain sih, Rory. Siap. Wow, itu juga mindset yang berharga banget. Sekarang aku pengen tanya, kebiasaan orang Indonesia Ya. menyalahkan, walaupun ini juga mungkin ada benarnya, Ya, dia menangkan karena faktor orang dalam. ya, Dia dapat kerjaan itu karena faktor orang dalam. ya, Aku kayak begini karena kalah dengan privilege ya, dan ordal. ya, Mungkin ada benernya orang dalam yang menang. ya, Tapi kadang-kadang kita menyalahkan orang dalam yang Ya. padahal itu belum tentu Ya. ada, belum tentu Ya. terjadi atas kegagalan kita dalam melakukan sesuatu, Mas. ya, Kita lari dari kegagalan kita dengan gue nggak privilege, gue Ya. bukan orang dalam. ya, Gimana caranya dan mungkinkah kita berkembang, Ya. kita sukses, kita being many things Ya. tanpa kita harus menyalahkan orang dalam, Ya. tanpa kita harus sikut-sikutan, Ya. tanpa kita harus menginjak teman atau bawahan kita. siap. Situasi itu yang pertama kan sebetulnya relate dengan mindset. Jadi kan ada istilahnya locus of control-nya internal atau eksternal. Kalau yang kemudian eksternal, segala sesuatunya dikit-dikit disalahkan faktor di luar dari dirinya. Betul. Gitu. Sehingga dia lebih nggak bisa belajar sesuatu terkait dengan kondisi itu. Gitu. Buat saya, ya that's the reality ya. Rory, ini ada satu hal yang lucu. Pernah nih kita pitching di satu tempat, saya nggak akan sebutkan apakah BUMN kah atau pitching nih gitu. Terus kemudian nggak dapet. Terus kita dapat bocoran gitu bahwa yang terpilih adalah bahwa di susunan timnya ada ekspatriat. Oh. Gitu. Tempat tersebut lebih prefer ada figur ekspatnya. Ya ampun. Walaupun dalam project si ekspat itu nggak Nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Oh, ini sering banget nih teman-teman agensiku juga mengalami kayak begitu. Nah, terus apakah kita gini, ya Tuhan, kenapa gua nggak terlahir sebagai bule? Ya kan nggak gitu juga, Besti, gitu Iya, iya, kan. iya. Nah, tinggal kemudian kita bilang gini, dalam project yang kita tidak terpilih tersebut, balik lagi ke doing more, being more. Adakah sesuatu yang sudah kita stres dari diri kita, sehingga kemudian kita bilang gini, walaupun kita nggak dapet, tapi kita juga kemudian bisa dapetin pakem yang cakep nih untuk project ini, yang mudah-mudahan bisa kepake di suatu saat. Bisa kita menangkan tender di tempat lain. Jadi buat saya, kadang-kadang memang kita nggak ngedapetin itu for some reason gitu, tapi bukan berarti kita gagal, karena yang sudah kita lakukan sebaik-baiknya bisa berbuahnya di kemudian hari. Tapi aku sangat tergelet karena waktu aku dulu di konsultan PR, Mas, Ya. ketika kami mau pitching untuk Ya. klien besar, project besar, selalu tuh orang-orang dari kantor regional didatangkan Datengin untuk memberikan figur. conviction sebagai Yes. figur aja. Yes. Padahal mereka juga nggak ngerti market, Ya. mereka juga nggak ngerti Indonesian media tuh kayak gimana, Ya. stakeholder kayak gimana. Ya. Yang ngerjain kita juga. Iya. Tapi Iya. ternyata klien butuh diyakinkan itu gitu Ya, loh. ya, Nah, sementara kalau misalnya kita dari sisi Ya. agency atau sisi konsultan, ya elah lo digaji gede lo nggak ngapa-ngapain Ya. kerja lo, gitu Ya, kan kadang-kadang ya, ke bule-bule ya, itu gitu ya, loh. ya. Dan suatu saat, Ror, bisa saja situasi berganti,
Terus kemudian kita dihadapkan pada project atau situasi di mana apa yang menjadi keunggulan kita sudah kemudian terkembangkan dengan baik dan kemudian mendapatkan bayarannya dengan sendirinya. Yang sebelumnya kita nggak dapat, kasarannya di kemudian hari kita dapat ya karena udah selama ini dipersiapkan. Oke. Gitu. Apa yang Mas pengen sampaikan ke audiens yang sedang nonton ini, biar mereka atau kita semua tetap selalu mengupdate skill kita dan juga biar nggak ketinggalan dengan perkembangan teknologi, Mas? Siap. Kan situasi dengan disruption yang terjadi, mau pakai istilahnya VUCA, volatile, uncertain, dan seterusnya gitu. Buat saya ada satu mindset yang simple banget, Ror. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengingat ini dengan mudah. Positive uncertainty. Positive uncertainty itu yang pertama adalah be aware and wary about what we know. Oke. Sadari apa yang kita tahu, tapi juga pertanyakan apa yang kita tahu tersebut. Karena yang kita tahu bisa benar, bisa nggak benar. Oke. Buat situasi dengan uncertainty yang tinggi, di mana kita be aware and worry ini, tunggu apa yang gue tahu, tunggu. Ini benar nggak ya? Kita akan bisa juga menjadi lebih agile. Itu baru prinsip yang pertama dalam positive uncertainty. Yang kedua adalah be focused and flexible. Hampir kalau kita bicara kayak kamera tuh, ya bisa zoom in, zoom out gitu. Be focused, tunggu dalam situasi ini kita harus fokusnya ngembangin apa. Yang harus kita set dari diri kita apa, itu fokus. Tapi fleksibel, ternyata situasi berubah nih. Kalau gitu bukan A nih harus dikembangin tapi A aksen atau even B. Itu membuat kita lebih nggak frustrasi. Be focus and flexible. Oke. Yang ketiga adalah be realistic and optimistic. Dalam situasi ini kan buat orang yang drama kadang-kadang kan unrealistic ya. Wah ini udah mau kiamat nih apa. Come on, realistic dulu. Yeah. Tetapi plus optimis gitu. Kalau realistic plus pesimis nggak kemana-mana. Betul. Unrealistic plus optimis halu. Gitu ya. Dan yang terakhir yang buat saya paling saya sukai adalah learn to plan. Belajar bikin rencana. But also plan to learn. Merencanakan belajar. Oh, I see. Jadi, kalau misalnya 2026 nanti ini, Ror, kamu bikin satu target. Merencanakan untuk begini-begini. Target yang kamu bikin, itu kalau bisa, jangan 100% yang sudah pasti kamu kuasai. Untuk bisa kamu lakukan. Bikinlah target, sekitar yang 70-80 bisa kamu kuasai, 20% itu kamu masih bilang gini, aduh gue gak tahu nih harus diapain. Aduh ini gue belum punya skillnya. That's the perfect plan. Oke. Perfect plan, sekali lagi, memasukkan ruang untuk belajar. Jadi learn to plan and plan to learn. Itu yang buat saya dalam situasi yang perubahannya gila-gilaan, positive uncertainty juga bisa menjadi jawaban. Apalagi perubahan itu adalah absolut. Kita nggak tahu perubahan itu terjadi kapan, tapi pasti terjadi. So plan to learn itu juga mindset shift yang bagus banget sih. Gitu. Jadi tadi ada 4 tuh. Oke, thank you Mas. Sama-sama. Mas, aku kemarin melihat ada pernyataan atau ada istilah psychological safety. Ya. Correct me if I'm wrong. Ini adalah cara membuat suatu suasana kerja, suatu vibe menjadi aman secara psikologis untuk orang merasa nyaman, merasa aman, bebas untuk misalnya berpendapat, bebas tanpa rasa dihakimi atau diremehkan, direndahkan. Bisa jelasin nggak konsep psychological safety? Psychological safety itu adalah rasa aman dalam konteks interpersonal. Oke. Kenapa ada kata interpersonal? Karena rasa aman tersebut pada saat dia berada dalam situasi apakah bersama orang lain, dalam konteks tim, dalam konteks kerja di organisasi atau apapun. Nah, rasa aman ini menariknya ada level-levelnya, Ror. Yang pertama adalah inclusion safety. Oke. Kalau saya bareng Rory dan tim Room for Improvement, bisakah saya jadi diri sendiri gitu?
Kalau saya pakai bajunya kaos dan kemudian kimono ini, apakah saya juga bisa jadi diri sendiri atau nanti dijudge-nya gini-gini ya Oh, oke, oke, gitu. oke. Saat orang bisa jadi diri sendiri dalam konteks tersebut, itu baru level yang pertama, inclusion safety. Level yang kedua adalah learner safety. Dalam situasi itu, bolehkah saya bertanya kalau saya nggak paham, supaya saya bisa belajar sesuatu? Pertanyaan saya nanti takut dicap bego apa enggak ya, gitu. Itu baru di level yang kedua tuh, learner safety. Dalam juga ya ini ya. Heeh. Jadi bukan gue nyaman aman nih di sini gitu. Ada level-levelannya nih. Yang ketiga? Level yang ketiga adalah contributor safety. Dalam situasi ini saya bisa nggak berkontribusi melakukan sesuatu ya untuk bisa memberikan manfaat. Jangan-jangan nanti saya dicapnya belagu, sok loh, gini-gini paling keren loh gitu. Ya udahlah, daripada dicap gitu, gue nggak jadi kontribusi. Gue cari aman. Gue Gua diem disuruh, aja. exactly. Gue diem aja, gue disuruh, baru gue ngelakuin. That's contributor safety. Yang terakhir adalah challenger safety. Nyamankah, amankah saya kalau bilang, Ror, gue nggak setuju nih sama konsep lo, gitu. That's challenger safety. Jadi memang supaya kita nggak terjebak dalam bahasa awam, aduh gue nggak safe nih. Tunggu dulu, nggak safe-nya dalam konteks yang mana nih? Oke, gitu. ada 4 berarti ya. Ada 4. Inclusion, kemudian tadi learner, contributor, sama challenger. Oke. Ada nggak satu contoh yang klien atau perusahaan yang Mas lihat justru malah psychologically unsafe, Mas? Banyak. Contoh yang paling ekstrim yang membuat Mas kepikiran dan inget contohnya kayak gimana, Mas Alex? Tentunya tidak dengan menyebutkan nama perusahaannya, tapi situasinya yang paling sering dalam situasi meeting. Oke. Situasi meeting yang paling gampang adalah hierarki, yang boleh ngomong adalah yang paling senior. Oke. Itu udah nggak safe tuh. Yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan leadernya pasti harus benar dan semua orang terima. Berarti kan nggak ada yang challenger safety kan, gitu. Terus kemudian apalagi ya, pertanyaan juga kemudian dijudge, gitu. Ada yang nanya, terus kemudian even mungkin nggak direspon dengan kata-kata, dengan pandangan yang mengartikan nggak ada pertanyaan lain, ya kan, gitu. Jadi atau situasi yang kemudian sangat saling menyerang satu sama lain gitu. Itu sangat-sangat, to be honest, common terjadi. Common tapi bukan berarti kita terima ya, tapi cukup banyak terjadi gitu. Kalau misalnya kita di situasi seperti itu sebagai karyawan, sebagai profesional, what would we do? What should we do? Oke. Karena kaitannya dengan seberapa kita merespek diri sendiri dan seberapa kita juga bisa, mau itu kontribusi, men-challenge dan seterusnya. Saya kok pakai yang prinsip intellectualities itu ya, Rory. Yang pertama itu ada yang disebut dengan intellectual humility. Intellectual humility adalah kita tahu apa yang kita tahu apa yang kita belum tahu. Jadi supaya kita juga nyaman dengan diri sendiri, kan kita juga nggak bego-bego amat semuanya nol. Tapi kan pasti ada yang kita ketahui, sampaikan saja. Terkait dengan hal ini, yang saya ketahui adalah, yang belum saya ketahui adalah, itu yang kita bilang humble. Gitu, makanya disebutnya intellectual humility. Karena kita tahu ada yang kita nggak tahu, pakai yang kedua, intellectual courage. Terkait dengan hal ini, ada yang perlu saya klarifikasi, ada yang saya perlu pertanyakan. Nyantai aja, karena saya nggak tahu ini, saya mau tanya. Gitu. Yang terakhir baru intellectual autonomy, kita bisa menyampaikan pendapat kita. Jadi untuk kita pun membuat bahwa psychological safety kita tidak jadi korban, ya kitanya sendiri juga harus nunjukkan kualitas diri kita. Pakailah 3 intelektualitas tadi. Apa aja tadi, Mas? Sorry. Intellectual humility, courage, autonomy. Humility, tahu apa yang kita tahu apa yang kita belum tahu. Courage, mampu untuk bertanya yang kita belum tahu. Dan otonomi adalah menyampaikan pendapat atau perspektif kita. Sekarang kalau dari sisi pemimpinnya, dari sisi leadernya, gimana cara menciptakan suasana kerja yang di situ safe secara psikologi? Bisa dipakai yang tadi loh, intellectual humility. Jadi atasan, jadi bos kan nggak berarti harus tahu semua.
Gabungan antara intellectual humility dengan positive vulnerability. Guys, dalam hal ini saya belum tahu yang soal ini. Bolehkah saya diupdate supaya saya lebih tahu? That's positive vulnerability. That's intellectual humility. Jadi orang juga melihat bahwa kita bukan dewa dan tahu semuanya atau bahkan sok tahu untuk semua hal. Buat saya itu pun juga sudah bisa meng-create psychological safety di mana tim juga di-encourage untuk say something. Oke. Dan ada lagi yang simple, Rory, ini saya pakai di daily meaning. Jadi saya bikin culture-nya 2. Yang pertama adalah saya ciptakan devil's advocate culture. Oke. Jadi dalam meeting saya bilang, terutama yang leader-leader di sini, saya nggak mau hanya sekedar ngangguk-ngangguk setuju. Justru saya akan hitung dalam setiap kali meeting seberapa kalian men-challenge. Ya, ingat yang tadi challenger safety kan adalah yang level keempat. Seberapa kalian justru bisa menjadi devil's advocate yang konstruktif satu sama lain. Jadi di akhir meeting 1 jam itu saya punya tolisnya, Ror. Saya gila tolis-tolisan. Gitu, Rory udah men-challenge berapa kali, Mbak Berna men-challenge berapa kali. Justru di level leader yang saya butuhkan adalah kemampuan men-challenge. Jadi itu saya create sebagai sistem. Oke. Devil's advocate itu. Yang kedua adalah supaya saya nggak kebanyakan ngomong, dalam meeting saya bilang gini, saya akan buka mulut sesudah ada 2 orang ngomong dulu. Berarti kan saya encourage untuk orang ngomong. Sehingga kadang-kadang gini, guys, gue udah pengen ngomong nih. Ayo, ini kok belum ada yang ngomong. Kalian ngomong dulu 2 orang, habis itu baru saya. Dan Mas disiplin soal itu? Iya. Dan ini udah kita lakukan kayak 5 years gitu. Apa hasilnya bagi organisasi? Minimal bagi saya nggak capek sendirian. Benar. Iya kan? Dan yang kedua bahwa terjadi desentralisasi power. Tidak hanya pada si leader paling tinggi. Dan kemudian bahwa leader-leader terbentuk dengan sendirinya, dengan culture seperti itu. Jadi soalnya kalau kita bicara psychological safety bukan hanya a nice culture to have ya, tetapi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan bagi organisasi dengan culture itu terbentuk. Dari pembahasan ini, Mas, apa biasanya yang membuat psychological safety gagal terbentuk? Ego pemimpinnya? Hierarki. Oke. 2 itu musuh terbesarnya. Hierarki. Lu jangan sembarangan ngomong lo ya, lo anak baru. Egonya juga kena dan seterusnya. Ego dan hierarki biasanya yang paling membuat bahwa psychological safety jadi lebih tidak terbentuk, keplesetnya karena 2 hal itu. Gitu. Kadang-kadang juga, tau apa sih lo? Ego. Gitu. Orangnya masih belum selesai sama dirinya sendiri, Ror. Gitu, masih banyak PR ke dirinya masing-masing tuh, gitu, leadershipnya, emotional quotient-nya, apa dan seterusnya. Apa menurut Mas Alex pendapat soal budaya ABS, asal Bapak senang? Asal Bapak senang terjadi pada organisasi yang masih belum performance driven. Oke. Di mana subjektivitas masih sangat kuat. Yang KPI enggak jelas. Mohon maaf, KPI-nya lu apakah nyenengin atasan ataukah KPI lu adalah target yang jelas. Organisasi yang KPI-nya jelas, OKR, KPI, dan kemudian sangat performance driven, budaya ABS akan lebih tidak terjadi. Mungkin 1-2 ada, tetapi tidak menjadi culture yang besar di organisasi itu. Karena itu menjadi satu kasus, gila sih Bapak itu ya, benar-benar harus kayak dipuas-puasin, diseneng-senengin gitu. Sementara bahwa KPI-nya kita begini. Nah, kalau ada KPI yang jelas, orang bisa bilang kita fokusnya pada KPI nih. Gitu. Tapi kalau nggak ada kejelasan KPI, kita akan ke distract karena yang powernya gede, yang bilang harus gini. Lo harus ikutin mau gue, gitu. Pernah nggak menemukan suatu kasus atau suatu klien di mana KPI sudah achieved dan sudah jelas, tapi ternyata justru yang menjadi ganjalan adalah si pemimpinnya yang pengen di ABS-in terus? Pernah, dan akhirnya situasi itu menjadi pil pahit buat si leadernya, karena kemudian performance-nya juga nggak karu-karuan. Gitu, bahwa kemudian dia jeopardize banyak hal untuk kepentingan egonya dia dan maunya dia gitu.
sementara strateginya udah jelas, targetnya udah jelas gitu. Ya akhirnya pil pahit kalau memang itu, apalagi dia juga sebagai owner ya gitu. Tapi kalau misalkan dia sebagai yang direktur dan kemudian masih ada komisaris dan seterusnya, komisarisnya juga harus kuat melihat bahwa ini jadi kacau gara-gara lebih untuk feeding the ego-nya dia gitu. Ada sih, Ror. Success story sekarang. Kalau tadi Oke. kegagalan, sekarang success Siap. story yang menerapkan psychological safety yang baik, Mas. Langsung muncul di kepala saya adalah Google. Waktu itu 2015 saya ke Google yang di San Francisco. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan saat saya lagi ada di Google yang San Francisco itu. Yang pertama, kalau ada project gagal, itu bukan yang kayak diejek-ejek atau jadi hal yang malu. Malah project gagal itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diberikan kepada si tim yang gagal tersebut apakah mau melanjutkan, ataukah diberikan kepada tim lain yang gue mau ambil tuh project gagal, gue mau tunjukkan bahwa gue bisa nggak gagal. Jadi malah menjadi satu yang prestigious. Jadi project gagal tidak pernah dihukum. Project gagal tidak pernah kemudian menjadikan bulan-bulanan. Ih gagal loh gitu. Malah jadi gini, duh yang ini gue gagal, gue akan buktikan gue nggak gagal lagi. Gitu. Itu psychological safety-nya gila-gilaan tuh. Dan pada saat dia bilang, oke, gue boleh nggak handle project lain. Yang ini kita biarkan tim lain yang merasa bisa melakukannya. Itu dilihat menjadi sangat-sangat positif. Gitu. Jadi nggak ada lagi soal kalau toh ada ego, egonya benar karena gue mau buktikan gue bisa nih gitu. Bukan secara pribadi, gagal lo, gue bakal lebih berhasil dari lo, nggak gitu. Ya, Oke. ya. Itu yang saya lihat Google. Dan ada satu hal lagi juga yang menarik, waktu 2015 saya tahu bahwa di 2012 Google itu melakukan riset yang disebut dengan Aristotle Project Research. Google pengen tahu tim yang berhasil itu karena apa sih gitu. Jadi dia teliti ada 180 tim, Ror. Dengan atribut yang diteliti ada 250. Apakah jenis kelamin, latar belakang pendidikan, hobi, apa dan seterusnya. Analisa dan seterusnya temuannya sangat menarik. Ada dua dan dua-duanya tadi udah kita bahas. Yang satu adalah psychological safety. Dan yang kedua adalah positive vulnerability. Ternyata tim yang the best team adalah yang psychological safety-nya kuat dan leadernya menerapkan positive vulnerability. Wow. Yes. Wow. Itu hasil temuan riset tahun 2012. Aristotle Project disebut risetnya. Dan kita sudah membahas habis tadi soal psychological safety dan juga Positive positive vulnerability. vulnerability. Semoga bisa diterapkan ya di organisasi teman dimanapun itu. Oke, sekarang aku pengen beralih ke fokus ke pemimpinnya, Mas. Ya. Sekarang trennya adalah kita nggak bisa hanya jadi bos. Ya. Yang kita harus lakukan adalah kita menjadi coach. Ya. Pemimpin dan Ya. juga coach. Ya. Apa sih perbedaan sebenarnya mendasar antara bos versus pemimpin/coach? Ya. Kalau mau dilihat dari versi managing versus leading, yang satu lebih managing the task, yang kedua lebih leading the people, gitu bisa. Tetapi bahwa dalam kapasitas kita sebagai leader, kita nggak sekedar hanya mentargetkan target tercapai, Oke. ya, tetapi seberapa jauh, ya ini juga kembali ada satu parameter menarik yang dipakai di Google. Penilaian leadernya itu dilakukan dengan matriks adalah pencapaian target satu ininya, sumbu satunya lagi adalah team engagement and happiness. Oke. Jadi bahwa kita harus bisa mencapai target dengan tim juga engage. Makanya kalau hanya sekedar sebagai bos gitu ya, atau sebagai atasan atau apa tanpa juga mengcoaching gitu ya, mungkin bisa saja hanya sekedar target tercapai tapi tim nggak engage. Yes. Gitu. Jadi variabel itu penting juga sih dalam leading sih, Ror. Gitu. Bagaimana caranya memastikan bahwa kita sebagai pemimpin Ya. adalah coach? Good. Positioning dan mindset. Positioning bahwa coach
itu bukan berarti yang berkembang adalah tim yang sedang kita coaching atau coachingnya kita, tetapi bahwa sebagai leader saat melakukan coaching, kitanya pun juga berkembang. Itu buat saya membedakan antara leader sebagai coach yang bagus dan leader yang hanya coach sebagai tugas, tanggung jawab, kewajiban harus ngajarin timnya. Oh, kita pun sendiri juga harus berkembang. Exactly. Ya, Mas Alex. Pada saat kita misalkan mau ngajarin orang, Ror, kita kemudian bilang gini, tunggu. Yang udah saya kuasai apa, yang harus lebih saya kuasai apa yang bisa saya berikan, dan kalau saya berikan seberapa ini bisa beneficial buat dia. Proses itu membuat kita nggak ngerasa langsung jadi dewa, tapi juga berkembang sebagai human, gitu. Saat kemudian tim tanya sesuatu, cara kita menjawab seberapa jauh membuat kita juga berkembang. Jadi positioning bahwa kita sebagai coach yang membuat bahwa kita juga berkembang, bukan sekedar coachingnya saja yang berkembang. Yang kedua mindset, Ror. Buat saya adalah gini. Seperti apa? Coach yang benar, leader yang benar, mindsetnya harusnya adalah asset-based thinking, bukan deficit-based thinking. Oke. Tim datang dengan masalah, dengan nggak bisanya dia. Kalau deficit-based thinking, aduh lu bikin masalah melulu, aduh emang lu gini, aduh. Hanya judging dan skeptis. Ya. Tapi kalau asset-based thinking adalah curiosity plus optimism. Kemarin kenapa nggak bisa? Yang ini sudah dilakukannya seperti apa? Ini kalau dilakukan seperti ini bisa kok, dan seterusnya. Sebagai coach pasti harus punya asset-based thinking, cara berpikirnya, dan nggak boleh deficit-based thinking. Oke. Gitu. Itu sih Ror, jawabanku. Oke. Sekarang kita ada di segmen rapid fire question, Mas. Wow. Jadi aku akan tanya pertanyaan cepat, jawaban juga cepat. Cuma nanti ada beberapa mungkin yang aku pengen Mas elaborate. Bisa nggak saya jawabnya lebih lambat tapi nanti dipercepat aja. Sehingga terlihat bahwa saya jawabnya cepat. Gitu ya. Oke. Operor. Pertanyaan pertama. Work from office atau work from anywhere? Anywhere. Work from anywhere. Kalau tim lagi chaos, Mas, hal pertama yang Mas lakuin apa? Duduk, ngobrol, tanya. Duduk, ngobrol, tanya. Oke. Mungkin dengan minum air putih plus kembang melati, enggak ya? Jangan lupa dupa. Jangan lupa. Tadi requestnya soal air putih plus kembang melati. Soalnya kalau dengan duduk, ngobrol, dan tanya, mungkin yang paling penting adalah presence-nya kita harus terasa dulu tuh. Oke. Oh, gitu. Presence penting banget ya. Kata atau kalimat yang paling Mas benci untuk dengar di tempat kerja? Budak korporat. Budak korporat. Tadi kita sudah Atau bahas kuping ya. saya gatal banget dengar kata itu. Oke. Gitu. Aku pengen elaborate. Bagaimana men-shift agar, lo budak korporat atau aduh gue masih jadi kerja budak korporat nih. Gimana shiftingnya? Simply jangan pakai kata itu. Simply bahwa setiap orang harus bertanggung jawab pada pilihan hidupnya. Mau dimanapun dia kerja. Karena bahwa nggak ada yang memaksa dia untuk melakukan hal itu. Kalau dia sudah ada di situ, berarti lakukan secara all out. Gitu. Committed and happy with your choice. Yes. Seperti tadi di awal bahwa ketika kita memutuskan jadi karyawan, kita tetap bisa sukses. Kita tetap bisa menjadi the best version of ourselves. Yeah. Satu hal yang menurut Mas Alex harus segera ditinggalkan di budaya kerja Indonesia. Korupsi. Oke, wow. Fair enough. Nggak perlu dielaborate. Nggak perlu dielaborate. Karena itu kayaknya sudah mengakar kuat ya. Dampaknya kemana-mana. Iya. Korupsi itu bukan hanya rugi untuk orang lain, tapi simply lu nggak respect sama diri lu sendiri dan kekerenan lu. Seakan-akan bahwa jalan keluarnya dengan korupsi, come on. Gitu. Respect yourself. Oke. Satu hal yang justru harus dipertahankan dari budaya kerja Indonesia. Gotong royong, kata yang sudah lama tidak dipakai dan buat saya itu indah banget gitu. Gotong royong, bahasa yang kemudian canggih-canggih, Kolaborasi, sinergi. We have the word, we have the term gotong royong. Oke. Gitu. Satu kalimat yang bisa langsung bikin tim Mas ngerasa aman kerja bareng dengan Mas Alex. How can I support you? Alright. Kalau Mas lagi burn out, hal pertama yang Mas lakuin apa? Main sama anjing. Membantu banget ya Mas.
Energinya itu pure, sincere, genuine. Of course kita punya orang-orang terdekat dalam hidup kita, orang-orang yang kita cintai gitu. Tetapi juga bahwa kita kan juga prosesnya timbal balik dan lain-lain gitu. Mungkin kalau dengan orang yang kita sayang, keluarga dan lain-lain, kita juga bilang, saya jangan membanin dia deh, gini dan sebagainya. Tapi kalau sama anjing, kayak mereka nyerap semua toksik yang kita alami di hari itu gitu. So honestly buat saya jawabannya adalah main sama anjing. Oke. Mas, kalau Mas, ini udah sekarang segmen terakhir. Oke. Kalau Mas punya satu pesan buat teman-teman saat ini yang sedang meniti karir, sedang berjuang untuk menjadi the best version of themselves di posisi karyawan atau profesional, atau orang yang mungkin saat ini lagi di tengah mid-level management, apa pesannya? Consistently saya akan sampaikan seperti yang tadi sudah kita obrolkan, tahu apa yang kita pentingkan dan perjuangkan. So knowing what matters most dan kemudian fight for it. Itu akan jadi jawaban buat orang harusnya bisa lebih masing-masing keren. Simply kadang-kadang saya mikir gini, Ror. Masing-masing orang, kalau masing-masing orang itu keren pada yang dilakukan pada bidangnya masing-masing, ujung-ujungnya bisa akan saling bantu terjadi dan eskalasi progress whatever you name it gitu akan terjadi. Jadi tiap orang harus keren dulu masing-masing dan kemudian bisa bersama-sama menjadi lebih keren bersama-sama. Gitu. Jadi jangan bilang orang lain nggak keren dulu, lu kerenin lu diri lu sendiri dulu gitu. Jadi dengan what matters most for you, pahami itu dan kemudian perjuangkan. Oke. Gitu. Kalau tadi dari sisi teman-teman yang merintis atau mid level, sekarang yang top level, para pemimpin perusahaan. Apa hal kecil yang bisa mereka lakukan besok pagi untuk membuat organisasi yang mereka pimpin lebih baik dan lebih safe? Energi yang kita keluarkan, langkah yang kita lakukan, itu berdampaknya bukan ke diri sendiri. Pada saat kita jadi leader, energi yang kita keluarkan, langkah yang kita lakukan, apakah membuat orang lain, apakah itu tim kita, siapapun yang berhubungan dengan kita, akan jalan di tempat? Atau kalau toh 10 langkah, ternyata 10 langkahnya nyerong ke kiri, atau nyerong ke kanan, atau 10 langkah mundur, atau 10 langkah maju. Dan itu semua tergantung dari leadership-nya kita. Gitu. Jadi mungkin simply adalah impact ya. Di level leader sudah harus memperhitungkan impact dan gak lagi bilang bahwa ya suka-suka gue dong. Mohon maaf nih, gara-gara omongan lo dan kebijakan lo gitu, nasib 10 orang di bawah lo kalikan 4 sama dengan 40 kalau mereka punya keluarga jadi rusak gara-gara energi yang kemudian lo kasih kepada tim lo. Mereka pulang bawa hawa syaiton tuh ke rumah gitu. Jadi lebih aware dengan impact yang kita berikan as a leader. Alexander Sriwiono, thank you so much for the insights. Thank you. Thank you, Mas. Thank you. I'll see you in the next video. Bye-bye.